Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6 mata kuliah filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu kelompok 1 yang saya pahami yaitu pertama pengertian hakikat. Hakikat pendidikan dalam konteks ini adalah sebuah kajian mendalam mengenai makna sejati pendidikan dari sudut pandang filsafat. Selanjutnya yaitu kedudukan manusia di dalam semesta sebagai khalifah fil ard. Dalam ajaran Islam, khalifah merujuk pada pemimpinan yang melanjutkan misi kenabian Nabi Muhammad SAW. Manusia menurut pendidikan Islam. Manusia merupakan makhluk yang secara kodrati membutuhkan pendidikan. Tanpa pendidikan, manusia tidak akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Potensi-potensi yang dimiliki manusia seperti akal, nafs, qalb, dan roh tidak akan berkembang dengan sendirinya tanpa adanya proses pendidikan Islam. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan dalam kehidupan manusia. Berikutnya saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2, yaitu tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Pertama yaitu pengertiannya. Pendidikan Islam seperti al-tarbiyah, istilah yang tersebut yang paling umum digunakan dalam praktek pendidikan Islam. Pendidikan Islam bertujuan membentuk kepribadian Islami yang mampu menjalani kehidupan sesuai nilai-nilai Islam. Sumber-sumber pendidikan Islam yaitu Al-Quran, Sunnah, kata-kata sahabat, kemaslahatan sosial, nilai-nilai dan kebiasaan sosial, pemikiran para ulama. Fungsi pendidikan Islam menciptakan sistem organisasi pendidikan yang konsisten, berkesinambungan, dan relevan dengan pendidikan manusia. Menjamin berlangsungnya suatu pendidikan Islam agar lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Berikutnya saya akan menjelaskan materi dari kelompok 3. Yang pertama itu definisi pendidikan. Pendidikan Islam bertujuan membentuk pribadi muslim seutuhnya dengan mengembangkan seluruh potensi jasmani dan rohani. Sumber pendidikan Islam yaitu Al-Quran, Sunnah, dan sejarah. Metode pendidikan, prinsip kegembiraan, kelembutan, kebermaknaan, komunikasi terbuka, pendidikan baru, dan teladanan. Macam-macam metodenya yaitu keteladanan, kisah, nasihat, pembiasaan, hukuman, ajaran, khutbah, perintah, dan larangan. Komponen pendidikan yaitu pendidik, peserta didik, metode, materi, lingkungan, dan alat atau media. Dasar atau tujuan pendidikan, yang pertama yaitu Al-Quran Sunnah, mengarahkan proses pendidikan untuk mencapai ideal menurut Islam. Aliran dalam pendidikan yaitu nativisme, empirisme, naturalisme, konvergensi, dan tuturi Handayani. Hakikat pendidikan yaitu proses untuk mengubah perilaku berdasarkan nilai agama dan budaya serta untuk pembebasan individu. Mengapa pendidikan sangat diperlukan? Karena untuk membentuk kepribadian, kecerdasan, akhlak, keterampilan yang bermanfaat untuk masyarakat, individu sendiri, dan bangsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi di kelompok 4 yaitu konsep dan landasan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pengertiannya. Pengertiannya kurikulum adalah kata yang sering terdengar bagi pendidik dan tenaga pendidikan karena profesinya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kurikulum sekolah. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kata kurir yang berarti jarak tempuh. Beberapa golongan mengartikan kurikulum secara beda-beda. Yang selanjutnya yaitu asas-asas dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama yaitu asas-asas sosial, yang kedua asas-asas politik, yang ketiga asas ekonomi, dan yang keempat yaitu menurut Al-Syaibani asas-asas kurikulum pendidikan Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu asas agama, asas falsafah, asas psikologis, dan asas sosial. Selanjutnya yaitu kriteria kurikulum pendidikan Islam yaitu kurikulum merdeka. Yang pertama sistem dan perkembangan kurikulum hendaknya selaras dengan fitrah insani sehingga memiliki peluang untuk mensucikannya. Yang kedua yaitu kurikulum hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan akhir pendidikan. Yang ketiga yaitu pertahapan serta mengkhususkan kurikulum hendak memperhatikan periodisasi, perkembangan peserta didik maupun unisitas, kekhasan terutama, karakteristik anak-anak dan jenis kelamin. Yang keempat yaitu dalam berbagi pelaksanaannya, aktivitas contohnya dan nas yang ada dalam kurikulum harus memelihara kebutuhan nyata kehidupan masyarakat dengan tetap bertopang pada cita Islami. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Tantangan dalam kesenangannya yaitu care and enjoyment. Luas yaitu breadth, kedalaman, depth, personalisasi dan pilihan, personalization and course, koherasi, coherence, relevansi, relevasi. Dan yang terakhir yaitu aspek-aspek pendidikan Islam. Yang pertama aspek pendidikan ketuhanan dan akhlak, yang kedua yaitu aspek pendidikan
akal dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu aspek pendidikan fisik. Yang keempat yaitu aspek pendidikan kejiwaan. Yang kelima yaitu aspek pendidikan keindahan ataupun seni. Yang keenam yaitu aspek pendidikan keterampilan, dan yang terakhir yaitu aspek pendidikan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang saya pahami dari kelompok 5, yaitu pengertian dan hakikat alat-alat pendidikan serta hakikat evaluasi. Yang pertama yaitu pengertian alat pendidik. Segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian hakikat evaluasi yaitu usaha untuk memahami kondisi-kondisi objektif tentang sesuatu yang akan dinilai. Selanjutnya itu hakikat alat pendidik. Alat-alat artinya media yang digunakan dalam melaksanakan sesuatu. Seperti pertama, pendidik merupakan alat pendidikan. Tanpa pendidik, pendidikan tidak akan belajar dan berjalan dengan baik. Selanjutnya itu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu tempat untuk dilaksanakannya pendidikan formal ataupun informal. Yang ketiga itu anak didik. Anak didik itu sasaran pendidikan yang menjadi objek. Yang selanjutnya sarana dan prasarana, perpustakaan, manajemen pendidikan, metode pendidikan, strategi, dan pembelajaran. Baiklah, yang terakhir yaitu penjelasan saya tentang pengertian dan hakikat pendidik dan peserta didik yang saya pahami. Yang pertama yaitu pengertian pendidik. Pendidik yaitu seseorang yang berprofesi sebagai seorang pengajar dan mendidik Islam. Pendidik adalah seseorang yang mempunyai kedewasaan dan mampu mengemban amanah sebagai khalifah fil ard. Hakikat seorang pendidik yaitu sebagai manusia yang memahami ilmu pengetahuan dan menjadi sebuah kewajiban baginya untuk mentransferkan ilmu itu kepada orang lain demi kemaslahatan umat. Yang termasuk pendidik dalam pendidikan Islam yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, orang tua, dan orang lain. Pengertian peserta didik yaitu murid yang menerima pengajaran ilmu. Hakikatnya peserta didik yaitu dalam pendidikan Islam mencerminkan pemahaman yang holistik tentang individu yang melibatkan aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Selanjutnya yaitu kode etik pendidik. Kode etik pendidik yang pertama yaitu menerima segala masalah anak didik dengan hati dan sikap yang terbuka dan tabah. Yang kedua yaitu penyantun dan penyayang, memperbaiki sifat anak didik. Dan kode etik peserta didik yaitu belajar dengan niat ibadah dalam rangka takarub kepada Allah, bersikap tawadu, mempelajari ilmu terpuji. Tugas dan tanggung jawab peserta didik. Yang pertama yaitu menghormati, memuliakan, menghargai guru, belajar atas bimbingan guru, menuntut ilmu sejauh-jauhnya, dan mengulang materi pembelajaran yang telah dipelajari. Sekian video penjelasan materi filsafat pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.